Saat ini kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan kita akan mengetahui, memahami bahwa Allah telah menciptakan hari pertama dan Allah memberikan terangnya untuk mengusir kegelapan. Dan pada saat ini berfirmanlah Allah, Dia dapat memisahkan air dari air. Apa itu air? Di dalam firman Tuhan, Wahyu pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Kita melihat, kita memahami bahwa air adalah bangsa-bangsa, rakyat, kaum. Ya, disimpulkan air melambangkan orang banyak. Nah, kita melihat Allah memisahkan air dari air. Apa artinya? Bahwa air melambangkan orang banyak. Dan kita harus memisahkan diri kita dari orang banyak. Mari kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Pisahkanlah diri kita dari orang banyak. Pisahkanlah diri kita daripada bangsa-bangsa. Mengapa? Agar kita tidak menjamah yang najis, maka Tuhan akan menerima kita. Di sini juga Tuhan meminta kita agar berpisah. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Karena Tuhanlah yang milik kita. Dan karena Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan mengetahui kondisi kita. Tuhan mengetahui pikiran kita. Untuk itu, Tuhan mau kita harus mengeluarkan diri kita daripada apa? Tempat di mana kita tinggal yang penuh dengan kekacauan, pencobaan yang demikian. Air dipisahkan dengan air, artinya adalah manusia lama harus berpisah dengan manusia baru. Kita tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki kesanggupan, kemampuan untuk dapat memisahkan diri kita. Hanya dengan kuasa Tuhan yang Tuhan akan curahkan kepada kita. Dan kita boleh dapat memisahkan diri kita dari lingkungan di mana kita berada, yang penuh dengan pencobaan. Untuk itu, pandanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kita harus memiliki penyerahan yang sungguh-sungguh melalui doa kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kuasa untuk dapat melewati berbagai macam pencobaan, berbagai macam ajaran-ajaran yang dapat melemahkan iman kita kepada Sang Pencipta. Jangan memandang dari mana kita berada, di mana kita tinggal, dan jangan memandang kepada orang lain. Tetapi pandanglah kepada Sang Pencipta, pandanglah kepada Tuhan. Dia akan dapat memisahkan kita dari berbagai macam kejahatan yang di tempat di mana kita berada. Seperti contohnya yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, yang dikatakan,
Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di mana Tuhan minta kita ke sana. Jangan pernah kecewa. Karena Tuhan selalu melindungi kita ketika kita melewati berbagai ujian pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel harus berpisah dengan bangsa Mesir. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan umatnya dilanda dengan banyak pencobaan, jauh daripada Tuhan, menyembah kepada Allah yang lain. Allah mau dan Allah memanggil kita dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa kembali tanpa kuasa Tuhan. Kita harus percaya kepada Dia. Dia yang dapat memampukan kita untuk kita kembali di dalam jalan yang Dia tunjukkan kepada kita. Jangan pernah kita berpikir dari mana kita berasal. Mengapa saya berada di sini? Jauh daripada keluarga, jauh daripada kakak beradik, jauh daripada orang tua. Tapi kita percaya bahwa di mana kita berada, Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kehidupan kita, agar kita boleh dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan sekiranya memberkati kita semua.